Selamat datang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mulia Adi Rifano dalam acara Satelit Nusantara TV untuk menggambarkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Alhamdulillah, selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke 24. Orang bertanya, kok cepet yang lain? Ya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan. Aduh, ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sertana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal Sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab itu lagi. Biar dia jawab. Jadi pemeriksaan Mas Roy doang sendiri atau Saya dengan Dokter Tika. Ada Dokter Tika. Ya. Mas Roy didampingi siapa aja? Saya didampingi kuasa hukum saya. Oke, itu ya. Terima kasih ya. Bang, terakhir bang. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya.
ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu, itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada, dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada, dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya, dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Dewa itu ya gitu. Oke, clear ya. Mau lanjut ya.